besar yang membuat kami datang ke tempat ini, yakni bagaimana agar persaudaraan antara kita yang di tempat ini dan Pondok Pesantren Al Hidayah Kedoya semakin kuat. Itu tujuan utama kami sehingga kami datang di tempat ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus masjid, kepada jamaah sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi kegiatan pada malam hari ini. Dan kepada rekan-rekan kami dari Wisnu, kami mohon maaf karena berdiri di hadapan kita. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami lanjut dalam Quran, saya sampaikan tema roja. Biasa nak kabar raja dan ada itu tahu tadi dijamai. Yang pertama Tomaroja, yang kedua tentang lihat. Yang kedua Tomaroja para pengikut menit cuma kemana tena. Tomaroja. Masa kita lihat juga apa berlalu dengan ada pangeran. Tersabar Tomaroja. Hadirin yang sama-sama terima dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kita lihat, biasanya ke Toma Akro, Toma Purnima, Manggolo, Malaga, biasanya agar menjadi pemain yang hebat, agar menjadi pemain yang terbaik, itulah harus dilatih terlebih dahulu. Tidak ada pemain atlet yang jadi secara tiba-tiba. Begitu pula kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung sekarang ini. Tentu kita mengetahui bersama-samanya orang yang terbaik adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan dalam setiap tahunnya 29 hari 30 hari untuk kita di training. Biasanya kalau orang-orang mau di training biasa membayar jutaan dan lain sebagainya. Tapi kita diberikan training, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah training yang paling besar. Kita di training langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diberikan 1 bulan full untuk bagaimana kita dilatih untuk menjadi manusia yang terbaik. Untuk itu hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kesempatan ini, marilah kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, hendaklah kita bawa ketika kita keluar daripada bulan Ramadan ini. Tadi siang kita menahan lapar, kita menahan hal-hal dari segala yang dapat membatalkan puasa kita. Dari hal nafsu yang berkobar-kobar dalam diri kita, kita mampu menahannya. Dan dengan hal itu kita diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan janji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya barang siapa yang berpuasa karena keimanan dengan Tuhannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitu kesempatan kali ini. Mulai dari tadi sore kita sudah bersama dengan sholat isya, sholat tarawih dan ditutup dengan sholat witir secara berjamaah. Kita juga diberikan janji, kita juga diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW bahwasanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan Tuhannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Alhamdulillahnya bulan penuh berkah ini. Untuk itu marilah kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak kita jumpai beberapa tahun pertandingan tembak sebelumnya deh. Nah kalau siapa ke tahun depan, memang betul siapa bulan Ramadan tahun depan 2025. Lalu pertanyaannya adalah sejauh mana jaminan kita bahwa kita masih sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Itu yang tentu harus kita pikirkan agar bagaimana kita senantiasa memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini untuk kita bawa nanti ketika kita pada bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemuliaan di bulan suci Ramadan ini begitu banyak kemuliaan yang tentunya kita akan dapatkan.
Tapi mungkin kami tidak akan sampai ke sana karena kita yakin masih ada beberapa malam ke depan dan insya Allah akan disampaikan oleh beberapa penceramah. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pertanyaan yang insya Allah kita mampu dijawab atas lewat mata. Pertanyaannya ada 3. Ini pertanyaan disampaikan oleh seorang Arab Badui, Arab pedalaman. Ketika dia baru memasuki Islam, dia bertanya kepada sahabat yang dijumpainya. Pertanyaannya itu ada 3. Dan kita akan menjawabnya bersama pada kesempatan kali ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, ibadah apakah yang paling terbaik? Yang kedua, hari apakah yang paling terbaik? Dan yang ketiga, bulan apa yang paling terbaik? Ya jamaah kita naik, ibadah apa yang paling terbaik? Ibadah apa yang paling terbaik? Boleh puasa, sedekah boleh sedekah, sholat juga boleh, sholat boleh dan lain sebagainya. Tapi lanjutnya ketika Ali bin Abi Thalib ditanya bahwasanya ibadah apa yang paling benar, para sahabat mengatakan, para sahabat yang lain mengatakan bahwasanya ibadah yang paling terbaik itu adalah ibadah sholat. Tapi jawaban Ali lain. Ali mengatakan bahwasanya ibadah yang terbaik adalah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kali tolong kita dengan ikhlas, tentunya itu bukanlah ibadah yang terbaik. Jadi di bulan Ramadan ini hendaklah kita memotivasi diri kita untuk bagaimana kita memperbaiki hidup kita, untuk bagaimana setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan atau itulah ibadah yang terbaik. Karena boleh jadi kita senyum kepada saudara kita itu lebih besar pahalanya daripada kita membaca Al-Quran tapi tidak ikhlas. Maka dari itu kehadiran hati dalam ibadah kita pada kesempatan kali ini harus kita tingkatkan. Kita tersenyum saja kepada saudara-saudara kita, itu yang punya pahala yang sangat besar. Kemudian pertanyaan kedua, hari apa yang paling terbaik? Ketika saya tanya kepada jamaah sekalian, hari apa yang paling terbaik? Mungkin kita jawab hari Jumat, memang betul hari Jumat. Tapi ada yang mengatakan hari yang paling terbaik adalah hari di mana kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terjemahannya pada terakhir ayat yang mengatakan, janganlah kamu mati sebelum dalam keadaan beriman. Dalam ayat ini Allah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya boleh jadi kita yang ada di jamaah pada ini, masjid pada ini, boleh jadi sekarang beriman, tapi kita tidak tahu apakah kita dalam keadaan beriman ketika kita meninggal nanti. Apakah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Untuk itu sebagai hal yang perlu kita lakukan ialah senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu kuntum. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kemudian pertanyaan ketiga itu, bulan apa yang paling terbaik? Menurut jamaah sekalian, bulan apa yang paling terbaik? Tentulah kita mengatakan bahwasanya bulan Ramadan. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya bulan yang terbaik adalah bulan di mana kita paling banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun bulan Ramadan yang biasa dikatakan penceramah bahwasanya bulan Ramadan mempunyai banyak keutamaan ini dan itu, kita tidak memanfaatkannya, maka itu bukan bulan yang terbaik untuk kita. Ketika kita disampaikan bahwa ini amalan yang perlu kita lakukan bulan Ramadan, ini ganjaran yang akan kita dapat, itu hanyalah sebuah sarana, hanyalah sebuah wadah. Namun kita tidak mengambilnya, maka ini bukanlah bulan yang terbaik. Boleh jadi bukan bulan Ramadan, tapi di situ kita banyak melakukan kebaikan kepada Allah, maka itu bulan yang terbaik kepada kita. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan berhubung bulan Ramadan biasa nak salsa mata panda, mata Cina. Sudah itu terus ada nama orang jadi kita